Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan Dia sebagai pemegang tunggal dalam hidup kita, kita harus terus maju melangkah. Kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak boleh puas hanya sampai menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang aku sudah terima keselamatan. Tuhan berkata bahwa perjalanan kita ini suatu saat bisa terjadi badai, bisa terjadi hujan, bisa terjadi angin yang begitu bisa menghantam hidup kita. Tuhan gambarkan seperti orang yang membangun rumah, bukan? Dalam Matius 7 ayat 24-27. Bisa jadi dalam perjalanan kehidupan kita ini tiba-tiba muncul badai, muncul hujan yang begitu lebat sehingga mengakibatkan banjir. Bisa muncul angin puting beliung yang bisa saja menghancurkan diri kita yang digambarkan bagaikan rumah. Nah, tapi kalau rumah itu dibangun di atas batu, walaupun ada badai, rumah itu akan tetap kokoh. Tapi sebaliknya kalau rumah itu dibangun di atas pasir, rumah itu akan hancur. Hidupmu dan saya akan gagal total. Kita akan mengalami kerugian yang sangat-sangat fatal dan sangat besar saat kita membangun rumah di atas pasir. Membangun rumah di atas batu itu digambarkan Tuhan sebagai orang yang mau rindu terus belajar, memperdalam firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Terus berusaha sungguh-sungguh dekat dengan firman. Firman itu direnungkan, firman itu dilakukan. Terus firman itu dihidupi dalam segala aspek hidupnya. Dia akan menjadi orang-orang yang kuat walaupun ada badai. Dia akan menjadi orang-orang yang tetap kokoh walaupun ada terjangan angin, walaupun ada banjir sekalipun datang, yang berbentuk berbagai hal, persoalan, pergumulan, kekurangan, sakit, penyakit, apapun bentuknya. Kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang tetap berdiri kokoh ketika kita tahu firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan. Pesan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti hanya engkau menjadi orang Kristen, tetapi masuklah lebih dalam untuk belajar firman, merenungkan dan melakukannya. Setiap tahu firman Tuhan lakukan, setiap mengerti firman Tuhan lakukan. Jangan tunda-tunda, lakukan terus firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Itu yang membuatmu tetap bisa kuat walaupun ada badai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya datang menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk supaya kita hidup dalam firman. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan didapati kita menjadi pribadi yang melakukan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom.